Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info baik buat rekan-rekan semua, yaitu terkait dengan sisa formasi yang disediakan untuk teman-teman pelamar umum. Nah, di sini admin juga akan berbagi untuk P3K non guru, tepatnya untuk tenaga teknis. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik dan rekan-rekan akan tahu di manakah rekan-rekan akan ditempatkan. Oke, yang pertama, admin di sini akan informasikan bahwa di sini sudah tersedia fitur ya di portal P3K Guru. Di sini ada fitur formasi pelamar umum. Nah, ini ya, ada fitur formasi untuk pelamar umum P3K 2022. Namun yang tak kalah penting, di sini rekan-rekan harus tahu bahwa batas pemilihan formasi bagi pelamar umum atau P4 itu di tanggal 22. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi itu berakhirnya besok. Jadi rekan-rekan harus catat baik-baik, ini berakhir besok pukul 23:59 jika tidak ada perpanjangan waktu. Ingat rekan-rekan ya, jika tidak ada. Jadi anggaplah misalnya waktu itu tidak ada perpanjangan. Pokoknya ini 22 Desember sudah ditutup. Nah, rekan-rekan ya. Nah, maka rekan-rekan itu harus bersiap untuk melakukan pemilihan formasi. Nah, jadi untuk mengetahui di manakah formasi atau berapakah formasi yang tersedia di instansi atau daerahnya, caranya sangat mudah. Silahkan buka portal P3K Guru, terus masuk di bagian formasi pelamar umum ini. Nah, setelah itu ketika kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini daftar formasi pelamar umum P3K Guru tahun 2022. Nah, kita tinggal memasukkan ya instansinya. Kita tinggal memilih instansi mana yang Nah, misalnya kita ambil Bojonegoro. Kita misalnya ambil Bojonegoro, rekan-rekan ya. Nah, ini sudah muncul. Ini kita tambah dulu per 100 ya, supaya banyak kita lihat. Nah, kita bisa juga mencari secara langsung sekolah. Misalnya kita punya sekolah induk, apakah sudah terisi atau belum. Nah, kita bisa mencari rekan-rekan ya di sini. Nah, jadi rekan-rekan bisa cari dengan cepat sekolahnya. Dan di sini kita bisa lihat ada formasi yang dibutuhkan di setiap sekolah. Nah, contohnya di sini untuk guru agama Islam. Nah, jabatan guru agama Islam jenjang SMP ini ada ya, ada di SMP Negeri 1 Bojonegoro, ada 2 formasi. Nah, ada 2 formasi rekan-rekan ya, guru agama Islam. Selanjutnya di sini ada 3 untuk guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Terucuk. Dan ada 4 formasi yang tersedia di SMP Negeri 1 Padangan dengan jabatan yang sama, yaitu guru bahasa Indonesia. Masih ya, guru bahasa Indonesia ada 4 di SMP Negeri 1 Purwosari. Nah, ini rekan-rekan ya, kita bisa cek secara langsung. Nah, kita bisa lihat berapa formasi yang tersedia di sekolah tersebut. Nah, jadi ini merupakan hal yang baik sekali karena kita akan mengetahui berapa besar tidaknya peluang kita. Jadi misalnya ini kan, misalnya ini ada guru BK 1 formasi di SMP Negeri 1 Kepoh Baru. Nah, jika rekan-rekan seorang guru BK di sekolah ini dan guru BK-nya misalnya ada 2. Nah, ada 2 rekan-rekannya. Nah, pastinya peluangnya agak kecil menurut saya. Nah, kenapa? Karena kita memperebutkan 1 formasi. Tapi jika rekan-rekan hanya seorang diri, ini berpeluang juga. Kenapa? Karena tidak terjadi pergeseran di P3K 2022. Ingat rekan-rekannya, tidak ada pergeseran. Nah, ini rekan-rekannya tidak ada pergeseran. Jadi rekan-rekan itu silahkan pilih formasi di instansinya, maksudnya di unit kerjanya, di sekolahnya, jika memang rekan-rekan itu linear dengan jabatan yang ada. Nah, seperti ini ya, di SMP Negeri 1 Baureno ada 4 formasi. Ada 4 formasi yang disediakan atau tersisa untuk guru BK. Nah, rekan-rekan ya. Jadi kita harus pintar-pintar juga mengecek ya peluangnya. Nah, ini cukup banyak ya. Ini ada IPS, kita bisa next. Ini guru kelas. Nah, ini ada guru kelas. Ini guru kelas. Nah, jadi rekan-rekan juga perhatikan bahwa kita bisa mengecek ya. Ini masih ada rekan-rekan sampai ada 6 fact ya. Ada 6 fact di sini. Nah, di sini guru kelas ada 2, di sini ada 3. Nah, ini guru kelas SD ya. Di SD Negeri Malingmati 2, Tambak
Krejol. Nah, di sini ada 3 dibutuhkan ya, guru kelas. Nah, jadi ini ada 3. Jadi rekan-rekan itu akan ditempatkan di sekolah ini. Nah, rekan-rekan jika lulus. Ini, ingat ya, perangkingan tetap ada. Dan rekan-rekan itu akan mengikuti tes seperti yang terjadi di 2021. Nah, ini. Oke, kita coba cek instansi yang lain, rekan-rekan ya. Kita cek instansi yang lain. Oke. Ini seluruh Indonesia, jadi kita bisa di sini memilih atau mengecek ya instansi di seluruh Indonesia. Nah, kita bisa mengeceknya. Kita Ogang Kabupaten Poso. Oke. Kita juga bisa di sini misalnya ini Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah itu ini provinsi rekan-rekan ya, ada satu formasi yang disediakan untuk jenjang SLB Boyolali untuk guru pendidikan khusus. Nah, ini ya. Di sini guru pendidikan khusus. Kita cek coba yang lain. Ini ada provinsi Gorontalo. Nah, ini provinsi Gorontalo, rekan-rekan ya. Oke, ini jenjangnya SMK atau SMA. Ya, jadi kalau provinsi itu jenjangnya SMK atau SMA, rekan-rekan ya. Jadi kalau SMP dan SD itu tingkat kabupaten. Jadi rekan-rekan tinggal cek saja. Nah, rekan-rekan ya. Oke. Ini dia, ini SMK, ini rata-rata 1, rekan-rekan ya. Nah, di sini ada guru agama Islam SMA Negeri 1 Gorontalo. Oke, rekan-rekan ya. Oke. Ini rata-rata 1. Jadi silahkan dicek saja seperti itu instansinya, rekan-rekan ya. Ini guru agribisnis ternak untuk SMK ada 4. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke teknis. Nah, kita ke teknis lagi. Nah, di sini admin di sini mengambil informasi dari pemerintah daerah Singkawan. Nah, kita harus pahami juga buat teman-teman yang di pelamar umum ya, maksudnya teknis. Ini ketentuan umum, ini warga negara Indonesia, usia minimalnya itu 20 tahun, maksimalnya 57 tahun. Ini ada syarat-syaratnya. Ini tidak pernah diberhentikan, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, alias tidak terlibat politik praktis, memiliki ijazah. Nah, ini memiliki ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Oke, rekan-rekan ya. Nah, ini persyaratan bagi penyandang disabilitas, bisa di screenshot. Nah, di sini ada persyaratan khusus. Nah, jadi tadi persyaratan umum dan di sini ada persyaratan khusus. Di poin A dikatakan bahwa bagi pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional teknis. Jadi untuk jabatan fungsional teknis wajib, rekan-rekan ya, wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Nah, paling singkat 2 tahun. Jadi masa kerjanya paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, rekan-rekan ya. Untuk jenjang, jadi itu berlaku 2 tahun ini berlaku untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Nah, jadi ini diperhitungkan pengabdiannya atau lama bekerjanya, rekan-rekan ya. Lama bekerjanya. Karena ini untuk teknis. Sedangkan untuk jenjang ahli muda, dia itu paling singkatnya 3 tahun. Jadi kalau misalnya baru 2 tahun, itu dia tidak boleh melamar jabatan fungsional jenjang ahli muda. Sedangkan di sini ada paling singkat 5 tahun untuk jenjang ahli madya. Jadi jenjang ahli madya itu minimalnya 5 tahun, ahli muda minimal 3 tahun, dan yang pemula, terampil, dan ahli pertama minimal 2 tahun. Nah, rekan-rekan ya. Jadi ini diperhitungkan. Jadi rekan-rekan yang sudah bekerja 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan lebih dari jenjang yang dipersyaratkan ini pastinya merupakan poin penting. Oke, di sini kita cek lagi apakah ada tambahan nilai juga. Nah, ini ya tesnya.
ini teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara. Oke. Kita cek. Nah, di sini pengumuman ini 21 Desember sampai dengan 6 Januari. Jadi ini terakhir 6 Januari. Nah, ini lokasi formasinya untuk jabatan yang ini rekan-rekan. Jadi ini jenis jabatan, kualifikasi akademik, alokasi P3K, dan unit penempatannya. Nah, artinya disinilah teman-teman akan ditempatkan. Nah, jika memilih formasi atau jabatan ahli pertama administrator database kependudukan dengan kualifikasi pendidikan ini ada 1, 2, 3, ada 4, alokasi formasi ada 1. Nah, jadi silahkan di screenshot rekan-rekan ya. Ini ada 3. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.